wabarakatuh. Nama saya Safar Fatmawati dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya dari kelas HE 20B dengan nomor induk mahasiswa 0701520042. Di kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan analisis saya tentang kewajiban Indonesia berperan aktif terhadap konflik kemanusiaan di dunia internasional. Pertama, kita akan membahas tentang keadaan krisis kemanusiaan di dunia internasional. Menurut informasi dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs melaporkan bahwa krisis kemanusiaan global yang terjadi di belahan dunia sepanjang tahun 2017 merupakan salah satu yang terburuk setelah Perang Dunia Kedua. Tercatat hampir 140 juta orang terkena dampak akibat krisis atau meningkat 2 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Pendanaan untuk bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 24 miliar US dollar. Berbagai consolidated efforts yang dilakukan oleh OCHA sepanjang tahun 2017 hanya mampu memenuhi sekitar 52% dari total kebutuhan. Alasan meningkatnya krisis kemanusiaan. Meningkatnya jumlah manusia terkena dampak akibat krisis kemanusiaan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu belum terselesaikannya sejumlah krisis kemanusiaan global yang berkepanjangan, misalnya konflik di Kongo, Sudan, dan Somalia yang telah berlangsung lebih dari 18 tahun, ditambah lagi belum tercapainya penyelesaian konflik di Timur Tengah seperti di Suriah, Yaman, dan Palestina. Yang kedua, muncul krisis kemanusiaan baru diakibatkan konflik maupun bencana alam, misalnya kekerasan yang terjadi di Myanmar atau bencana seperti angin topan di kawasan Kabiri. Bencana kekeringan di negara-negara Afrika seperti di Nigeria, Sudan Selatan, dan Somalia. Di tingkat global dan kawasan juga berimbas kepada Indonesia. Hingga Desember tahun 2017 tercatat lebih dari 13.800 pengungsi dan pencari suaka berada di Indonesia. Diperkirakan juga pencari suaka yang akan masuk di Indonesia akan terus menambah. Ini karena jutaan orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan wilayahnya. Yang dilakukan Indonesia untuk membantu krisis kemanusiaan dalam penanganan pengungsian dan pencarian suaka dalam negeri, khususnya dalam situasi darurat, pemerintah Indonesia secara konsisten memberi pertimbangan khusus berdasarkan prinsip kemanusiaan dan aspirasi hak asasi manusia global, serta menghormati prinsip-prinsip kebiasaan internasional dalam penanganan pengungsian seperti non-refoulement. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsian dari luar negeri yang dipergunakan sebagai landasan normatif dan koordinatif bagi kementerian atau lembaga dan dalam penanganan pengungsian dari luar negeri dengan melibatkan peran pemerintah daerah. Peraturan tersebut mengatur tahapan penanganan pengungsian di Indonesia pada saat penemuan, pengamanan, penempatan sementara, dan pengawasan keimigrasian. Sebagai salah satu tindak lanjut peraturan presiden tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini tengah menyusun memorandum kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan UNHCR terkait data sharing pengungsian. Dengan adanya MOU tersebut diharapkan Indonesia dalam memajukan agenda kemanusiaan di forum multilateral sebagaimana diamanatkan konstitusi pemerintah Indonesia terus berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan dan penyelesaian krisis kemanusiaan global. Masyarakat global pun semakin meningkatkan pengharapan kepada Indonesia untuk berperan lebih dalam upaya penanganan dan penyelesaian krisis global baik akibat konflik maupun bencana. Dalam hal ini, rapat kerja kepala perwakilan bulan Februari tahun 2018, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebagian negara besar sudah saatnya Indonesia membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan dan tidak lagi bergantung kepada negara lain. Apa aja sih Indonesia dalam upaya penanganan dan penanggulangan krisis kemanusiaan? Di antaranya disalurkan melalui peran aktif dalam upaya norm setting serta monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan isu kemanusiaan dalam rangka PBB. Pokok-pokok utama kepentingan Indonesia terkait penanganan dan penanggulangan isu kemanusiaan dalam rangka PBB adalah yang pertama, penghormatan dan penegakan terhadap ketentuan dari berbagai hukum internasional. Yang kedua, penghormatan dan penegakan prinsip-prinsip humanity, impartiality, neutrality, dan independence. Yang ketiga, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat
terkena dampak, terutama kelompok rentan seperti manula, bayi, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Yang keempat, efektif, efisien, inklusivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan kemanusiaan. 5. Penghormatan terhadap kedaulatan pemerintah dari negara yang terkena dampak. Yang keenam, penyelesaian akar permasalahan di negara asal. Yang ketujuh, keamanan dan keselamatan dari aktor kemanusiaan dan fasilitas sipil. Yang ke-8, komitmen dan kerja sama internasional dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian krisis kemanusiaan. Dan yang terakhir, perhatian terhadap kekuasaan, tantangan, dan pemberdayaan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam berperan dan berkontribusi terhadap upaya penanganan dan penanggulangan krisis kemanusiaan. Kami pentingnya pendanaan bagi upaya pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang terkena dampak kemanusiaan global. Indonesia terus berkontribusi terhadap beberapa entitas kemanusiaan dalam sistem PBB, di antaranya Center Emergency Response Fund yang dikelola dan Unit Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Indonesia secara konsisten menyampaikan kontribusi sukarelawan tahunan yang jumlahnya terus ditingkatkan hingga $220 mulai tahun 2017. Total kontribusi Indonesia pada Central Emergency Response Fund mencapai lebih dari $1 juta dan menjadikan Indonesia sebagai negara kontributor terbesar di Asia Tenggara. Saya akan menjelaskan salah satu bukti Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina. Dalam upaya membantu meringankan penderitaan masyarakat Palestina yang tengah dilanda konflik berkepanjangan, Indonesia melalui di Unit Nation Relief Work Agency for Palestine Refugees in the Near East secara aktif memberikan kontribusi dalam bentuk dukungan pendanaan sejak tahun 2019 hingga tahun 2014. Pemerintah Indonesia telah mengkontribusikan sebesar $360.000 pada tahun 2018 dan kontribusi rutin Indonesia ditingkatkan menjadi $100.000 setiap tahunnya. Menanggapi krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi masyarakat Palestina, terutama pengungsi Palestina, pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memberikan komitmen dukungan pendanaan terutama bagi penyediaan pangan dan dukungan fasilitas kesehatan dengan nilai sebesar $1 juta. Pesan saya tentang kewajiban Indonesia berperan aktif terhadap konflik kemanusiaan di dunia internasional. Menurut saya, Indonesia sudah sangat berperan aktif terhadap konflik kemanusiaan di dunia internasional, dan saya berharap semoga Indonesia tetap konsisten berperan aktif terhadap konflik kemanusiaan di dunia internasional. Dan saya juga berharap semoga krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia internasional semakin membaik, semakin berkurang, sehingga tidak bertambah manusia-manusia yang terkena krisis kemanusiaan di dunia internasional. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.